Kemudian ditanya, ada salah seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya punya orang tua sudah wafat. Ketika hidupnya saya belum sempat berbakti. Apakah ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bisa. Bisa. Seorang anak yang belum sempat berbakti, orang tuanya sudah wafat, dia masih bisa berbakti. Caranya gimana? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, as-salatu alaihima ay ad-du'a, yaitu dengan mendoakan mereka berdua. Mendoakan mereka berdua itu salah satu cara anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat. Wal istighfaru lahuma, kemudian memohonkan ampun kepada mereka. Wa infadu ahadihima, dan juga menunaikan utang-utang mereka atau janji-janji mereka. Itu juga salah satu cara untuk berbakti. Dan juga as-silaturrahim, bersilaturahmi kepada kerabat-kerabatnya ayah atau ibu yang selalu didatangi, disambung silaturahminya oleh orang tua kita, atau kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini cara-cara untuk menghormati dan juga memuliakan sahabat-sahabatnya orang tua kita. Ini salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Didoakan, diistighfarkan, mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah kita biasa silaturahmi kemana? Kita lanjutkan. Kemudian apa? Memuliakan teman-temannya ayah kita. Lho iki koncone bapakku mbiyen, dihormati, didatangi, disilaturahmi, dimuliakan sebagaimana dia muliakan orang tuanya. Maka itu salah satu caranya berbakti. Sampai Abdullah ibnu Umar ini pernah ada naik tunggangannya, dia naik unta tunggangannya. Abdullah bin Umar orang yang alim di zamannya, orang yang dari kalangan sahabat yang dimuliakan. Tiba-tiba ngelihat Arab miskin, Arab biasa jalan, beliau turun, orang Arab tersebut dikasih selendangnya, serbannya yang berwarna hijau diberikan kepada orang Arab tersebut. Kemudian orang Arab tua tadi ini dinaikkan ke atas untanya, sampai yang megangin untanya Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabatnya ini bingung. Abdullah bin Umar ini orang desa biasa, kau berbuat sedikit kebaikan aja mereka sudah senang. Gak perlu seperti ini, kau kasih selendangmu, kau naikkan di atas untamu. Maka kata Abdullah bin Umar apa? Kau gak tahu siapa dia? Dia ini sahabatnya ayahku Umar, dan ayahku Umar ini punya hubungan yang baik sama dirinya. Dan aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan salah satu caranya agar engkau bisa terhubung, terkoneksi dengan ayahmu yang ada di kubur, yaitu engkau tetap bisa berbakti kepada ayahmu. Salah satu caranya apa? Menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat ayahmu atau sahabat-sahabat ayah. Dia berbuat seperti itu untuk apa? Untuk bisa berbakti kepada Umar ibn Khattab, ayahnya. Sampai datang ke desa lain, datang ke kota lain, disilaturahmi teman-temannya Umar bin Khattab. Aku datang ke sini karena apa? Karena ayahku punya hubungan dengan ayahmu. Ini temannya Umar bin Khattab sudah wafat, ini generasi setelahnya. Jadi sama-sama anak. Saya dengar kalau nyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, teman-temannya ayah itu mendapatkan kemuliaan yang besar di mata Allah. Maka saya datang ke sini untuk nyambung silaturahmi. Nah, ini caranya berbakti kalau orang tua sudah nggak ada. Nah, ini kalau kita ajarkan sama anak kita kan enak. Nanti kita wafat, anak kita istighfar buat kita. Kita wafat, anak kita doakan kita. Kita wafat, anak kita mengeluarkan sedekah untuk kita. Nah, kalau nggak pernah diajarkan, kita mati jam 9 pagi, jam 5 sore, anak-anak kita pecah. Satu sama lain saling musuhin, rebutan warisan. Sudah nggak ingat sama bapaknya, nggak ingat sama ibunya. Anak-anak kita yang kita cintai, yang kita harapkan bersatu ini, kita baru mati beberapa jam karena nggak dididik agama. Langsung saat itu juga terjadi qati'ur rahim. Belum berapa jam dimakamkan ayahnya, anaknya sama putrinya sama anaknya sudah lupa. Wala doa, wala sadaqah. Kalau perlu mungkin nggak berkunjung lagi. Kunjungnya mungkin lebaran, itu pun kalau musim. Kalau sudah nanti zamannya berkembang, nggak ada lagi nyekar, udah nggak ada orang yang nyekar lagi sudah. Sampai amblek kuburan orang tuanya dia nggak datang. Padahal kita dikubur butuh istighfar, butuh doa. Nah, kalau nggak didik anaknya, bagaimana mau dapat seperti itu? Kalau perlu anaknya nggak nyolatkan, bapaknya mati dititipkan ke masjid. Ada nggak? Ada.
Bapaknya mati, dia titipkan orang di gaji ini, tolong ayah saya dimandikan, habis itu dibawa ke masjid disolatkan. Dia datang di makam aja pakai baju hitam-hitam, melihatin. Wala doa, wala istighfar, wala nangis. Padahal ini kita dididik sama orang tuanya dari kecil, orang tuanya tiap didik nangis, orang tuanya nyari makan nangis. Tapi karena nggak dididik ilmu agama, ya akhirnya seperti itu. Ditinggal sama orang tuanya nangis saja tidak, sedih aja tidak. Makanya itu pentingnya tarbiyah, mendidik anak kita sesuai dengan didikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kelak dijadikan anak-anak kita anak-anak juga yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin.